Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman ayah saya melawan penyakitnya. Ini foto keluarga saya, keluarga kecil saya. Perkenalkan, ini ayah saya, dan ini saya, ini ibu saya, dan ini adik saya yang masih berumur 8 tahun. Dia masih sekolah SD kelas 3. Akhir-akhir ini ayah saya mengalami sakit. Pada tanggal 23 Mei 2016, ayah saya dibawa ke puskesmas terdekat. Ayah saya sakit-sakitan, tetapi kata dokternya ayah saya cuma mengalami asam uratnya kambuh, dan ayah saya cuma kembung. Di puskesmas itu ayah saya sudah 4 hari dan langsung dibawa pulang, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Dan pada siang hari ayah saya tiba-tiba kejang-kejang, terus muntah dan badannya menggigil. Tetapi badannya itu panas. Setelah itu ayah saya dibawa ke rumah sakit RSUD Kraton, dan di situ langsung dibawa ke UGD. Ayah saya ternyata langsung dibawa ke kamar kenanga A, ruangan kenanga A. Ibu saya tiba-tiba datang dan memanggil saya, untuk menceritakan tentang ayah saya itu kenapa. Ibu saya menceritakan semuanya. Ternyata ayah saya itu terkena penyakit ginjal. Kata dokternya, ayah saya ginjal yang kiri itu sudah tidak berfungsi, dan masih ginjal yang kanan. Tetapi ginjal yang kanan itu ada batunya dan harus segera dioperasi, kata dokternya, yaitu yang bernama Dr. Ken. Dan harus segera dioperasi dan harus meminta surat persetujuan dari keluarga. Dan ibu saya meminta saya untuk menyetujuinya, dan saya akhirnya menyetujuinya. Pada hari Jumat, ayah saya langsung dioperasi pada jam 9, tetapi saya tidak melihat ayah saya dioperasi karena saya harus sekolah. Tapi operasi ini tidak operasi yang biasanya, tetapi ini operasi yaitu di laser. Operasi laser itu operasinya tidak dibelek sama sekali, tidak ada belek. Setelah dioperasi itu ayah saya sudah lumayan, tetapi kata dokter ayah saya harus melakukan cuci darah selama 2 hari sekali. Ibu saya kaget mendengarnya karena ada tetangga saya yang melakukan cuci darah itu tidak terselamatkan. Ibu saya sangat takut, tetapi dokter menyarankan untuk segera cuci darah, dan ibu saya menyetujuinya. Di ruang cuci darah itu ruangannya sangat bersih, tetapi cuci darah itu harus dilakukan 5 jam. Dan setelah beberapa minggu cuci darah, ayah saya tiba-tiba drop lagi dan harus dibawa ke ruang ICU. Di ruang ICU itu ayah saya sudah hampir 4 hari di ruang ICU. Tetapi di ruang ICU itu saya dan ibu saya tidak boleh masuk karena dilarang, dan dibolehkan untuk melihat di kaca. Dan saat masuk pun hanya 1 orang, itu pun pada jam-jam tertentu. Setelah di ruang ICU, ayah saya sudah mendingan dan langsung dibawa ke ruangan kenanga A. Di ruangan itu, ayah saya kata dokternya harus melakukan operasi lagi, tetapi operasi ini harus melakukan belekan. Dibedah. Dan akhirnya ayah saya melakukan operasi itu. Tetapi setelah itu ayah saya juga akhirnya alhamdulillah, dan tetapi pas di ruang ICU itu pas lebaran, dan saya pun harus lebaran di rumah sakit. Saya sangat sedih karena pas lebaran itu, pas sholat Idul Fitri, saya tidak ditemani ibu, ayah, dan semuanya. Saya cuma Tuhan tolonglah, sampaikan sejuta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan diam
ayah saya saat melakukan cuci darah. Kan ku buktikan ku mampu penuhi maumu. Dan setelah itu ayah saya sudah mendingan dan dibawa ke rumah, tetapi ayah saya melakukan kontrol setiap hari Kamis. Dan kata dokternya ayah saya harus melakukan operasi lagi, dan ini operasi ketiga kalinya. Operasinya itu setelah 17-an. Semoga operasi ini ayah saya bisa sehat dan bisa sembuh total. Makasih. Pesan saya, jaga kesehatan kalian. Jangan meminum instan seperti Extra Joss dan yang lain. Makasih.